Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, salam itu kalau diterjemah muka-muka panjenengan sedaja selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam engki kiai muka-muka pada selamat sareng Allah. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja, sedangkan orang yang kita benci datang membawa cinta dan harapan. Ada banyak kenyataan yang berbanding berbalik. Sehat terus sehat malah sakit. Yang kita harapkan terang malah terkadang hujan. Artinya apa? Al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kuasa Allah. Hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Tak kanto cerdas nih Soki, malah si gendeng si Soki. Saya cerdas ngincang di si gendeng. Jadi untuk urusan rezeki tidak harus cerdas. Jadi tidak harus mengandalkan usaha kerasnya tenaga, tidak. Makanya kita harus selalu banyak doa. Di samping kerja ada doa. Wa iyastaghisu fastaghasu fastajabalakum. Kalau Anda terus menerus ikhtiar sambil berdoa, fa insyaallah apa yang kita hajatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dari organisasi pengajian muslimat Samawa, betul. Jadi sakinah mawaddah warahmah Samawa. Mudah-mudahan akan betul-betul menjadi organisasi yang selalu da'iyan ilallah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para masyayikh, para kiai, akhusu bizikri Kiai Haji selaku pembina. Tadi siapa Pak? Ahmad Fauzi Sa'dullah. Beliaunya sering ketemu saya juga. Selaku Saiful Haja yang ditempati warung terak bulat Haji Gunawan Bisono, yang tentu malam ini cukup saya banggakan Bapak. Bulan-bulan ini kami luar biasa ketemu dengan banyak orang yang berbeda. 4 hari yang lalu saya masih ceramah di Madinah. Jadi saya selama 12 hari 6 hari saya undangan. Jadi 6 hari ada acara di Madinah. Kami diundang oleh ITMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia yang ada di Madinah. Banyak, 8.000 lebih, separuhnya dari Madura. Dilakukan di kebun kurma Salman Al Farisi dekat Masjid Kiblatan. Di Mekah kami diundang oleh APU, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh se-Arab Saudi, 8.000 lebih, di hotel malah. Lalu di Ikama, Ikatan Keluarga Madura di Arab Saudi, 8.000 lebih, dari Taif, dari Madinah. Jadi kalau umroh rata-rata selalu undangan dia. Samping selesai melaksanakan umroh dari Masjidil Haram ke hotel,
sudah banyak yang jemput biasanya. Ini umroh yang berbeda dengan travel yang lain, karena seluruh jamaah yang ikut saya juga dijemput oleh para jamaah yang di Arab Saudi untuk ikut pengajian juga sama. Alhamdulillah bulan Oktober ini kami berangkat lagi karena asli ada undangan dari masyarakat Madinah ke Madinah. Jadi beberapa hari ini kami selalu di hotel, di restoran. Kami diundang di Samak Zurroh. Itu adalah Hikwi Jeddah to Mekah. Jadi hotel dan restoran terbesar di Mekah. Jadi hadir juga. Mungkin di warung terak bulan, luar biasa terak bulan. Senang rasanya. Ini merupakan pertemuan awal Bapak Haji Gunawan. Mudah-mudahan ini pertemuan yang terus berkelanjutan. Tidak hanya di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Amin. Jadi saya 2 hari selesai acara kegiatan di Mekah. Kemarin kami sudah duet dengan Muslim Adnan di Lumajang. Alik kelas kaula Muslim Adnan nih. Jadi saat saya jadi kiai, dia selalu mendampingi saya dan yang selalu pegang dekat saya dulu Muslim Adnan. Dan hari ini alhamdulillah sudah terkenal juga, sab-nyap-sab ke Jawa gitu ya. Juga kemarin ketemu, mungkin sekarang masih belum pulang, masih ada di Jawa. Khalil Yasin juga sama. Bapak Ibu sekalian, saya tanya tadi memang sudah semuanya sudah dihadirkan. Kayak Muslim Adnan sudah pernah dihadirkan di Samawa. Khalil Yasin juga pernah dihadirkan di Samawa. Dan terakhir kami, alhamdulillah bisa ketemu. Suasananya luar biasa. Judulnya tidak ada memang di sini, tapi paling tidak tadi ada bicara persoalan keikhlasan dan apa ya, saya jalan Bapak. Nggak terlalu banyak duduk. Jadi asal saya berangkat baru nyampe sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sebutan kaulah muljaki, sebenarnya kunci hidup bahagia itu pertama, perbanyak syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran yang begitu. Jadi kalau kita banyak bersyukur, maka Allah itu yang menyampaikan bahwa akan kami tambah mereka. Apa saja nikmatnya akan kami tambah. Kita sudah dicipta sebagai manusia kan pastinya punya asyukur bila berpanjenengan. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Karena berarti manusia syukuri saja, karena kita menjadi makhluk yang terbaik di antara beberapa makhluk yang lain. Jelas di Quran dinyatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk ya manusia. Alhamdulillah. Ini aja kan jadi manusia baru goreng. Untung nggak buat tak jadi bebek. Jangan benetang-betang itu di wakil. Belum biar tak ibadah tumbuh-tumbuhan. Walau pohon kelapa indah dipandang, tapi hidup matinya akan di tempat yang sama. Oh, di ini gak sematin gak tak bisa nyiur di jalan keberak ketemu. Walau sudah ada karnaval di jalan raya kan nyiur pak kuneng dan manusia selalu berpindah-pindah, elastis. Kelebihan manusia. Mon sape arangkak melon. Mon ben ngabas kopeteng nyalpang melon. Kadal nyalpang. Manusia elastis. Aselah bisa, mencur bisa, nungep bisa, agentang bisa. Enggak, maksud saya ini manusia. Coba jujur saya tanya Bapak, Ibu, pernah biar ngandali sape cur-mencur bakoro baru? Enggak. Enggak ada yang elastis. Kadal nyalpang melolot ada, kadal sejuk tonjuk nih kita. Manusia elastis. Yang kedua, apa kelebihan yang paling dasar? Manusia itu an-natik, bisa bicara. Manusia adalah makhluk yang diberi kecerdasan oleh Allah. Sehingga walaupun fisiknya kecil, tetap dipilih menjadi khalifatullah fil ardi. Yang disuruh ngatur alam manusia pun. Tak bagi kerja walaupun fisiknya jauh lebih besar dari manusia. Enggak diberikan ke kuda walaupun kecepatan larinya jauh lebih kencang daripada manusia. Kekuatan memikul beban jauh kuatan jarang. Tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Allah menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Kenapa? Karena kecerdasan. Kalau dalam kitab Jami' Hayawanil Kubra, jaran ini kapan ngosok, kapan kok mai bagi ke manusia. Wong manusia dari sisi kecepatan lari demi Allah santan kok aja. Dari sisi kekuatan memikul beban jauh lebih kuat aku, kata kuda. Tapi ingat, kuda tidak sadar saat berkata begitu. Manusia dengan kecerdasan akal pikirannya, manusia mampu merangkai mesin-mesin, mampu merangkai mesin mobil otomotif yang kecepatan larinya mobil diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk Expander, Xstrada, double cabin, L300. Kini kak produk kecerdasan manusia. Kalau mau kamu turun dengan nyampe Pajero harus turun dari bentuk besar ke Pamekasan. Saya tak buang-buang, dia ngansor Pajero. Coba tuh mencari. Nunggu depak Pasuruan mencari. Kenapa? Otak manusia nggak bisa dilawan. Burung juga sombong. Kenapa manusia? Kalau manusia nggak bisa terbang, lalai burung. Nggak paham. Kalau di Indonesia ada yang namanya Habibie. Pak Habibie dari Parepare, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama masa hidupnya Pak Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat, dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Cerdas Pak Habibie, bagi saya tekan ini cerdas. Tak tentu sejujurnya saya bisa kebeli pesawat, karena beli ukuran ketua cetak. Bagi suka Pak kebeli sosis, kerupuk. Ini tergantung kecerdasan akal. Pak Habibie walaupun kecil kepalanya mampu merangkai mesin-mesin pesawat. Saya setiap ke Mekah itu 1 tahun ini 4 kali. Pertama Scoot, transit dari Indonesia menuju Singapura. Kemarin ini Air Asia dari Malaysia. Kalau kemudian dari Scoot dari Singapura ke Jeddah, Malaysia ke Jeddah, beda lagi Boeingnya. Ada yang lebih besar lagi, si biasanya Pak Ratos masih belum ngatos pesawatnya. Rajin pesawat. Bayangkan satu pesawat isinya 800. Satu orang bisa bawa barang yang beratnya 35 kilo per orang kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, ngedurus terbang ke Jeddah. Dapat atas ke Pokben Manu pesawat. Apa kata burung? Ya Allah, mau beli serajun berkau sendiri. Otak manusia nggak bisa dilawan. Kecerdasan otak ini adalah anugerah pemberian dari Allah. Maka bersyukurlah jadi manusia. Orang yang pandai bersyukur, maka dia akan banyak mendapatkan rizkinya Allah. La azidannakum. Tapi wala in kafartum, kalau Anda kufur, tidak menyadari, tidak pernah bersyukur terhadap kecerdasan yang kau miliki, inna azabi lasyadid. Siksa Allah itu pedih. Jadi kecerdasanmu anugerah Allah. Caranya bagaimana? Kita sujud ke pengiran, memberi otak. Jangan sombong-sombong. Sekali diangkat kecerdasannya, enggak usah kecelakaan, gegarota. Stroke itu tak pati sadar. Tak pati sadar. Antara ke Madura, bulu ke Pamekasan, dengan antara ke Surabaya. Lantai pikir. Hilang kecerdasannya. Makanya kalau diberi kecerdasan oleh Allah, perbanyak syukur. Jadi kalau misalnya sudah subuh, sholatu wassalamu alaik, itu kan tarhib. Ya Imam al-Mujahidin. Kalau ada gitu, bangkit dari turunnya. Bapak-bapak, jaga ngalak wudu. Menimah boleh. Jaga ngalak wudu. Kalau istrinya sedang tidur, bangunkan dia, Dik, bangun Dik. Dunia akhirat loh saya dengan kamu. Demi Allah, di dunia kamu adalah istriku, pilihanku. Kelak di akhirat kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga. Ayo bangun Dik. Aku lihat si bini aku capek Mas. Kok capek? 2 kali kau banting aku dari malam. Dan silake lo bangun Dik. Kalau Anda tidak bangun gara-gara saya ngumpuli kamu, maka aku menjadi penyebab kamu tidak sholat. Aku dosa Dik. Ayo si bangun yuk.
Bekol kejeding si bini. Belajar keajaran Mas, mau kau bawa kemana lagi aku Mas? Ayo mandi bareng yuk kita sholat. Direng bini bekol yang akan dulu ada kerjaan dulu. Makan jeding, ngucap si bini. Mas, demi Allah aku bangga punya suami kamu Mas. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku Mas. Kamu laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Barulah menetes air mata seorang istri dan berkata, Mas, kau bimbing aku menuju surga Allah Mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pasti geluk yang dijeding si laki, Mas, berjanjilah malam ini. Janji apa sih dek? Cintai aku karena Allah Mas. Sayangi aku karena Allah. Akhirnya tarik dalam jeding gitu. Boleh si laki. Janji ini, jangan seorang jelek, nutut. Lah ini yang terkadang bahaya. Yang betul bagaimana? Mestinya mulai geluk perjanjian begitu ngalak wudhu, mandi bareng karena dia dalam keadaan janabah. Mandi malam kemudian kita sholat. Coba ibu jujur saja, kalau ibu Samawa ini punya suami yang bisa ngimami sholat, senang gak? Jujur ibu, kalau anda punya suami yang bisa ngasih Quran, senang gak? Allahu Akbar. Saat subuh sudah ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Senang si bini nggak bisa kisah lagi. Yang susah kalau punya suami nggak bisa ngimami. Sholat kikir mulai si bini. Oke deh, peleros. Dan si bini loros bersapa. Ya doa ini sekali Budi. Kita takbir lah tuh karena lagi bini. Ketika dia sholat, cara sholatnya pun salah. Setelah bagian pas nikah silakan. Ini kan berarti nggak belajar. Padahal sholat itu adalah ibadah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau Anda ingin senang dalam kehidupan dunia, tentu ada ilmunya. Enggak mudah mendirikan restoran ini. Semua menu itu akan dirasakan akan punya ciri khas yang berbeda. Jadi ada ilmunya, akhirat pun ada ilmunya. Sholat itu ada ilmunya. Apa artinya sholat kiai? Filuh doa. Secara bahasa doa itu pun dengan rangkaian doa-doa sholat. Tapi wafil istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara itu maksusoh. Ada banyak ucapan-ucapan di sholat, ada banyak perbuatan gerakan-gerakan, dan itu ada syarat-syarat dan rukunnya. Sholat pastikan. Jangan si bini, ya Allah. Pada masa datang lagi berarti. Bani hosok lah, lengan ya. Maaf Bapak, ini kan mumpung jamaah pengajian banyak khusus. Praktek sholat. Ibu, ya Bapak yang di belakang bisa lihat ya. Praktek sholat. Sudah bisa lihat semua? Ya. Benih aku ming ada nih sholatnya. Biar mak nggak bisa kimi kamu dulu. Bekik aku jadi mie, tapi tahu saya. Ini sih mau mengangkat tangan. Ketinggian tangan kalau sholat ibu jari jempol lurus dengan kedua daun telinga. Beda loh antara laki-laki dengan perempuan. Jadi cara takbirnya Allah. Kalau diangkat jempol ini lurus dengan kedua daun telinga. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Ini fikih laki-laki. Kalau perempuan beda, angkat sedikit tangan ke atas. Ke atasan sebelum. Kenapa Pak ke atas? Tekuk je, beri sekujur dulu. Meja bawa angin. Beda. Maaf Pak Gunawan. Memang caranya beda. Kalau laki-laki
laki-laki rokok, ini kan datang keluar. Kalau laki-laki rokok keluar, tapi kalau perempuan ke dalam. Kenapa? Ya mitong gelentongan ke orang itu. Enggak, maksud saya memang ada perbedaan banyak perempuan dengan ya. Ini praktek, karena kenyataan al-waqi dalam ilmu fikih itu prakteknya yang terjadi itu banyak beda-beda sholat, padahal gurunya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi, gurunya satu, sholatnya kan Nabi, mak bisa ke bawah-bawahnya tidak apa. Ini karena gurunya berbeda-beda. Yang saya lihat terkadang ada yang sholat terlalu santai. Allah. Ada santai itu. Sami Allah. Allah. Canglekan masih ada otang mereka. Mangga Pak ini apa? Kilo kuduk ya? Kilo kuduk. Celok sudah banyak. Kuluk. Oh, sebenarnya mungkin sudah diaduk mungkin. Bagus, suguhkan yang berbeda-beda. Karena kalau saya ke Madura kan saya sering kalau bulan ini ntar lagi saya 6 hari. Saya bisa mampir di sini. Menu minuman yang dulu dengan apa ini Bapak namanya? Jeruk madu jahe. Istri saya nanti juga minum. Ini selalu dampingi saya ke Mekah, ke Madinah, tak lagi ke Singapura. Istri saya ini anaknya 4, cucunya 4. Cuma karena perawatan beda, aku dengan anak-anak SMA. Nanti resepnya saya kasih tahu. Ini duga mungkin istri baru atau yang tergir nggak ada. Ini dari dulu ini istri saya sudah punya 4. Oke, sudah punya menantu 2. Jadi kalau ibu ke rumah, ya ini istri saya. Nggak tahu kok kan tanya pare si muda dari balik dah. Memang ini nggak ada yang muda, ada yang tua. Dari dulu saya satu. Saya tipe laki-laki yang setia. Sampai lihat di TikTok di mana ya ini maksudnya di YouTube itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada sesantai itu loh, tapi ada juga yang terlalu tegang, juga tidak boleh. Contoh, saya nggak gila nikah nggak ya? Arah apa aku aja masang juga ini. Kita aja harus berbagi. Jika tampil, Allah. Ini terlalu berat berarti. Santai saja karena sholat itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Sholat ini. Lah kalau orang-orang yang bagus cara bacaan Qur'annya, makanya saya tadi senang ada pengajian kok ada pelajaran tajwid, ada tartilul Qur'an kayak tadi, saya senang. Kenapa? Karena memang di sholat itu ada aqwal, ada ucapan-ucapan. Jadi syarat sahnya melakukan sholat itu pertama aqra, bacaannya harus bagus. Bagus itu artinya apa? Bitajwid wa tartil. Ada nada panjang pendeknya ayat, fasih lagi, ra, za, shin, shod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, ra kena ke rusak maknanya ayat. Makanya kalau yang jadi imam, tolong cari yang bagus-bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Hancur itu maknanya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmumnya hancur banget. Bukan namanya rusak itu. Makanya pelajaran Al-Quran penting adanya. Penting adanya. Makanya kalau kita punya anak, ajari Al-Quran dong. Paling bagusnya umatku, kata Nabi, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'al. Paling bagusnya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Kalau tidak, ngajari Al-Quran. Kalau sudah tahu, itu khairukum, paling bagusnya umat Nabi, kata Rasulullah. Itu makanya kalau pun
Sulit memang. Yang wajib ngajari Quran siapa? Ya orang tuanya, bukan tanggung jawab kiai. Yang garap anak kan kedua orang tua. Makanya tanggung jawab orang tua di samping mempercantik nama anak, wa ayyu allimahul kitaba idza aqala, mencerdas anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah, tanggung jawab kedua orang tua. Bukan tanggung jawab kiai. Lejek saking kiai tadi santri tak dosa. Kiai punya tanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri, jaga keluarga, jaga anak-anak. Cuma karena kiai sudah diberi amanah, ada orang tua wali murid yang menyodorkan anaknya, kiai tidak bisa menolak karena dia dianggap punya ilmu. Allah syarat tadi kiai itu tidak. Jadi gitu caranya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kalau misalnya ada anak tidak diajari ngaji oleh orang tuanya dan sampean menyerahkan anaknya ke madrasah, ke kiai dan diterima, sujud syukur sampean. Kenapa? Tidak mudah jadi kiai. Saya punya pesantren. Mencerdaskan anak saya sendiri, demi Allah saya sulit. Saya punya anak dua laki-laki, 2 perempuan. Ya 4 berarti 2. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan, 4 berarti. Mencerdaskan anak saya satu saja sulit loh. Mencerdas anak bibit udah repot. Anak tetangga kita bawa ibu kerja benar 600 satu saya yang mungkin. Lah ngadepin anak bibit repot. Anak tetangga itu kalau tidak punya kesabaran ganda jadi kayak bubar kiri balik saja. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian pesantrennya seperti Nurul Khalil, bagaimana kemudian Bata-Bata, bagaimana, wah banyaklah. Sukrojo itu ada 20.000 santri, masya Allah. Gimana cara? Jadi kekuatan ganda kiai, metepak anak jibi repot. Anaknya orang datang, sehingga kebanyakan waktu kiai tidak lagi banyak. Kami punya tanah, tapi tidak pernah saya garap. Dan almarhum abah kita punya tanah, gak sempat untuk garap tanah. Karena setiap hari saya undangan. Besok kami harus ada di Banyuwangi, Wonosobo, di Jalan Lingkar, Ketapang juga. Malamnya juga di Alas Bulu, bagian Banyuwangi. Kapan saya harus ke sawah? Jadi saya kelepai, saya urus, kalau begulu terkelek, silahkan garap. Gitu aja. Sibuk dengan dakwah, sibuk dengan pulang santri. Subuh besok saya datang ke rumah. Walaupun saya ceramah di sini jam 12 pulang, paling persis subuh. Saya ngimami, langsung sorokan bacaan kitab. Siang hilang lagi ke Banyuwangi. Tak sempat untuk berbisnis macam-macam. Tapi Allah juga memberikan rezeki lain kepada kiai. Kalau saya ke Madura biasanya di samping saya sudah punya bapak ini sekarang. Kalau ke Pamekasan, saya biasanya diantar oleh ini Haji Her, selalu ngantar saya undangan. Saliman tok menceher 10 juta. Apalagi sampai duduk baca selawat, itu mesti dermawan dia. Kalau sudah keluar, itu saya tanya, itu apa koper? Dia selalu bawa 500 juta untuk disetorkan setiap hari. Memang 500 juta. Saksinya saya bawa. Kalau tidak ada tumpukan orang datang ke warung-warung, terkadang saya pengen mau umroh. Yo terus jom tapi kok tadi WC. Bagi 40 juta. Jangan saya ngomong-ngomong daftar saja umroh. Sehari dengan 10 dikit, berarti 400 juta. Makruh lah benar-benar. Di mana cek lam enji. Dulu saya juga pernah tidak punya apa-apa juga. Dan saya lihat banyak orang kaya sebelum meninggal sudah jatuh kekayaannya. Mumpung kami kaya, kami sedekahkan apa? Paling tidak kami sudah pernah. Saat saya kaya banyak sedekah kepada orang, walaupun kami jatuh. Tapi aku percaya bahwa orang yang banyak sedekah akan dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus dia. Lalu dia nggak nikah, kita mikir santri. Cukup gampang morok santri. Alif, ba, ta, sa. Itu masih kecil. Sa, kalau masih kecil, ca, sa, ca. Kiri. Boleh loh kata beli boleh dengan. Butuh kesabaran. Shot, gitu. Shot. Ambulah, cot pada jalan berbahan. Kata
stres ya kiai benar. Malam-malam dia bangkit dari tidurnya, naik ke masjid mendoakan santrinya. Ya Allah, tak sare lembar. Pada pagi colon santri betul. Colon oleh colon benar. Sampai subuh nggak gitu. Pada subuh kiai terasa ngantuk, dia buat kopi sendiri bapak. Kopi buat sendiri dia. Hanya mempertahankan waktu mustajabah. Nggak tidur sampai subuh. Makan sebelum kopi mereka kebaik, datang si ngocak-cok. Kau tak tidur nak? Nggak bisa tidur kami kiai. Masya Allah, aku doakan kamu malam ini nak. Nyambung kamu sih hatinya. Sini, enom kadek sekunik. Ayo minum sedikit. Tercerdas dulu. Bagaimana kau bin kiai biasa? Ya Allah, mak ya bijak. Mulai cerdas. Coron mak cerdas. Untuk melusak arah kemarin. Rogi mana rezeki ya kiai kan? Lakunya dites lagi shot, cot ada. Nabi jelas cot malah cot. Shot, cot, tot, gitu. Baca apa? Cotot. Gitu. Mana ada Quran cotot? Ya. Cuma atas kegigihan para ustadz, kegigihan para kiai, setiap malam, ba'da maghrib sampai isya, ditelatih di istiqomah kiai 1 tahun 2 tahun kelihatan. Ketika kemudian pulang suruh baca Yasin, ada mimpin itu bagus. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tersenyum mbah, tersenyum ayah ibunya, nak mak tahu nak. Kok sampai ngirim ban bagi cacot nak buru kok burung sih ngirim ban. Cek tolu kok kagak cocot tuan bencana kok buru. Ini perjuangan para ulama yang terkadang tidak ternilaikan di hadapan Allah. Makanya kalau kemudian kita punya ini kepala bawa sujud, sholat, ini namanya bentuk syukur kita punya otak kecerdasan. Tundukkan kepala di hadapan Allah Zat yang Maha menciptakan kita. Kalau kita punya mata, perbanyak baca Quran, itu syukur berarti. Diberi mata, senang ngabas kiai, senang ngabas ulama, gitu loh. Karena an-nazru ala wajhil alim ibadah. Kena besto ibadah mengadeng alim. Dengan berdoa ya Allah, dunia akhirat terima bolong surga Allah. Gitu loh. Seorang ngaji Quran, senang gitu. Dari 5 menit dan nyap-cap air mata. Ketika ditanya, mak nangis, enggak, ketondu kok. Mensuruh ngaji, 5 menit ketondu. Mensuruh ngabas iyu mandi ezongai mandeling. Dengan bagus ya. Lah ini berarti tidak menyadari bahwa kita tidak bersyukur kepada Allah. Diberi bibir, diberi mulut, ingat, bibirmu adalah kecantikanmu, bibirmu adalah ketampananmu, kenikmatanmu. Bibir walaupun kecil itu penentu kecantikan. Bayangkan ibu, bapak mun lahir dan dia bibir itu pak pikir, pakai legenteng dan sok yang bibir itu aja, tapi hanya topung jolok dengan juga. Coba pikir, terkadang kita sayang, tidak sadar. Kita punya mulut cuma ghibah setiap hari. Kita punya mulut memfitnah orang. Ingat, mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya saya ghibah gimana? Kau pak bentah kau coba noren. Kenapa? Zikir kenapa? Bahasa coba engkau sih kebentah ya. Walaupun itu betul jelek, tapi itu tetap ghibah namanya. Contoh, kalau sampai punya ada orang jelek, duduk-duduk di depan toko atau di depan restoran, celeng coba cukup liwat saja, kenapa? Tahu santarin, assalamualaikum, macam coba enggak? Kira-kira perasaan enggak? Leceh neng dua rapper abis bela coba. Canoren, boma apa pun abis ngabis. Boy, kalau coba aku macam coba. Mak celeng, itu kan perasaan, diam saja. Jadi kalau ada makanya agama mengajarkan kita kalau ketemu dengan sesuatu yang berbeda, menakjubkan atau jelek, ya katakan subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada kenikmatan alhamdulillah, ada musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap aja beri cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ayo coba dengan ini salah alamat berarti yang gitu-gitu. Jadi kalau punya mulut, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca sholat. Enggak ada kerjaan sholat apa terbaca. Sholawat paling pendek, sholawat Jibril.
Sallallahu alaihi Muhammad. Itu paling pendek. Kalau dilakukan kan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pendek. Itu keterangannya. Kalau Anda baca salawat Jibril 300 kali sehari, itu Allah akan memudahkan seluruh kesulitan-kesulitan kehidupan. Banyak aja selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apapun niat sampean, itu akan dimudahkan oleh Allah. Raja otak, banyak baca selawat. Tokar sekeluargaan, selawat baca. Kelake gigi si bini, selawat. Cek labet, tak kena menang. Kelake. Biasa sih namanya perempuan suka membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah. Maberek mas, lakukan melek mobil mas. Belum tahu dia kami lakukan melek expander mas. Saya udah buka ya, bangun nama lantai 2. Kok ben-ben tu lekor tahun mas kami. Kali apa? Mentelik ini ke sini. Bangun tak bangun, mobil tak mobil. Kita mau gandeng lagi apes ngaji mas. Wallah tak ada kesukaan gue. Ada apa di? Kok beda kamu bicaranya saya? Ngusok kok. Coba sendiri. Bangun, baca ya. Bisa peluk istrinya. Katakan, ya Habibi. Ya gitu ya. Kalau istrinya marah-marah, ya Muhammad, ya Arusal Rafiqaini. Pegang dan katakan, Dek, kok marah-marah terus sih sama aku, Dek? Aku ini suamimu. Jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celana tangmu alek, wallah berikan dengan alak untuk alak serup kok nama ni. Nomor boleh. Benar deh. Kenglah tak tahu kan. Apapun yang aku lakukan demi kamu deh. Tapi andaikan Allah itu memberikan kekayaan kepada aku deh. Wallah apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah berlantai 1, lantai 2, lantai 3 akan aku bangunkan untuk kamu. Percaya deh. Di depan rumah aku buatkan kolam renang untuk kamu. Agar kamu tidak lagi jauh-jauh mandi ke sungai, langsung ke kolam renang. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi mobil deh. Samping kanan Fortune, samping kiri Pajero. Depan rumah ada Velfire untuk kamu. Belakang rumah ada Mercedes-Benz dengan BMW. Semua itu untuk kamu. Senyum si bini. Bila jika nyaut kira-kira, iya tak tahu bila lah. Dan si bini yang kerabi itu juga orang pertama. Mosok balik, geluk balik. Ya mu'ay, ya dia mumajad, ya imam al-kiblataini. Monggo bersama ibu. Sallallahu ala. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana ya Rabb. Bencana wabah penyakit, bencana ombak tsunami, gempa, megatrust. Karena Engkaulah yang maha menyelamatkan segalanya ya Allah. Banyak sih macam-macamnya selawat itu. Sallallahu alaihi Muhammad itu paling pendek. Paling pendeknya selawat Sallallahu alaihi Muhammad. Yang lebih pendek lagi Kiai, tak ada pun. Saya tidak menerima. Kemarin ada dialog interaktif di kampus di Jember, ada Politeknik nih kan, Monceng Gula. Sebagian mahasiswa tanya, Kiai, kalau misalnya baca selawat hanya dibaca Muhammadnya Kiai, kira-kira dapat pahala mana? Ada mahasiswa yang tanya gitu. Maksudnya apa? Baca selawat dibaca Muhammadnya toh. Gimana? Gitu saya. Dalam cara baca. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Saya bilang ada sih, ini selawat sih. Bukan. Ada ganjil aja. Apa ada macam selawat? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ayah malam tengik dulu, Muhammad, Muhammad. Sudah terima kasih bermenjadul. Benih selawat. Jadi paling sedikit selawat itu Sallallahu alaihi Muhammad. Dah apa duduk ibu ya?
jariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat asyraqal adibai, ada sholawat tibbul qulub, macam-macam lah kalau ibu mau menghafal itu. Allahumma sholli. Biasanya kalau sholawat saya itu begitu, Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Itu selawat itu. Mulut itu biasakan terbanyak baca selawat, karena mulut itu ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Apa yang kau ucapkan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Makanya hati-hati dengan mulut. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena manusia itu menjaga lisan dan mulutnya. Mulutmu adalah harimau. Pertengkaran rata-rata karena mulut. Percekcokan rata-rata karena mulut. Bahkan pembunuhan itu rata-rata ketersinggungan dengan bicara itu. Maka orang-orang yang banyak ghibah itu akan muflis kelak, akan bangkrut amalnya kelak di akhirat. Walaupun dia orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli ke Mekah baginya benar, tapi abang tahu cubaan orang yang benar, hilang itu ibadahnya itu. Ganti ke orang yang saya bercoba benar. Kalau fitnah asyaddu minal qatl. Kalau fitnah lebih parah dari pembunuhan. Orang kalau difitnah, itu orang kiai, fitnah baru kejar kata paju, itu kan membunuh sebenarnya. Membunuh karakter, membunuh profesi. Tapi ghibah juga lebih parah sebenarnya. Al-ghibatu asyaddu min salasina zinatan. Coba lihat di kitab Al-Hasan. Orang yang ghibah sekali itu lebih parah dari melakukan zina 30 kali. Itu kan bahaya. Makanya hati-hati dengan bicara itu. Ibu, banyak baca sholat, goreng nasi, sallallahu gitu di dapur, ala Muhammad, semuanya sholawat. Maka seluruh gerak nafas itu akan banyak, akan mendatangkan syafaat dan keberkahan dari Allah. Mulutmu itu adalah kenikmatanmu, bibir keindahan. Banyak istri yang bertanya kepada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku, Mas? Kenapa dulu kau kawin aku? Jujur, Mas, kamu senang apanya sama aku? Banyak suami yang menjawab, bibirmu yang telah melumpuhkan jiwaku saat itu. Gajong mojong sini ke sini. Bibir itu walaupun kecil indah. Makanya ibu merah-merahkan bibirmu di hadapan suami. Kalau suami terkejut dan senang melihat bibir kamu, duduk di malam ini kamu sangat cantik di hadapan aku. Berapa pahalanya? Itu pahalanya besar. Katakan lagi, ya Allah, ada buah naga di hadapanku. Bibir punya buah naga. Merah-merahkan. Pokoknya yang senang gitu loh. Ada banyak fadilatul amal yang kalau itu bahas sebenarnya banyak. Tapi banyak. Lidahmu itu Allah yang bisa mencipta. Sampian tahu bakso, sampian tahu soto, bebek, itu kan karena lidah. Sampai sekarang tidak ada lidahnya dokter yang mampu menciptakan lidah. Matamu itu hanya Allah yang bisa memberi. Sekali rusak, tidak ada lagi dokter yang bisa menciptakan lidah. Mata, tidak ada. Mereka mata kini mau hilang. Kecelakaan truk kornea mata nggak ada lagi sudah gantinya. Pencangkokan mata, tapi di Singapura. Mata kini setong sekali beri tengah tewa mata. Orang yang tak boleh kenal lihat mereka kacamata. Kacamata itu mahal. Kacamata men itu ratusan ribu. Apalagi dengan gagangnya jutaan, Pak. Apa artinya kacamata? Mendek mata nih. Mak dengar mungkin mengak kacamata, tak mengak kacamata sebagaimana. Kan bapak terteriak mesin di rumah tadi. Mata itu Allah yang mencipta. Mulutmu ada lidah, sampai tahu bakso itu karena lidah. Coba kalau nggak percaya, sampai beli bakso jangan letakkan di lidah coba. Minah sebagai dia ini. Betul siapa? Beri sampulkan saus lagi bun-bun dari nabi. Oh, nggak gelinding kaki bukti ini. Pentol sahabat nih muntah beri kapri wabahnya. Kuain dari tas. Kira-kira terasa bakso nggak? Nggak ada. Lidah yang beri. Bapak-bapak tes saat padam lampu. Bangkalan padam, beri minuman. Enom nggak? Apa nih? Enom dia banyak cerita. Walau padam, lidah nggak bisa dibohongi. Kenapa? Karena lidah hakikatnya punya kecerdasan.
ya enom bagian batang abale enom lah ya Allah kopi rele itu boleh kopi yang kepala bi ya boleh cappuccino rele itu boleh ya boleh kurang ajar nyagas pergi ke kona itu mau bagi nyagas lemah kenapa lidah itu punya ribuan rasa makanya kalau mulut kita punya terbanyak syukur kepada Allah berbanyak bicara maaf ibu ini cuma berapa saya bahas mata, hidung, mulut itu sudah setengah jam lebih hampir 1 jam padahal Nabi menyatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu kalau kamu kenal dirimu sebentar lagi kamu kenal dengan Tuhanmu boleh kita bahas dengan boleh kita bahas dada yang di dalamnya itu ada paru-paru yang memompa darah kita sehingga bisa mengalir ke seluruh tubuh ambian pas sehat pakai tojuk nyaman tangan belengan berarti normal Anda sekali ambian tekanan darahnya tinggi geblak dia sekali darah Anda rendah ambian belengan vertigo dia baru Anda terasa nikmatnya sehat nafasmu itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah gula di Ventolin ada sekali Ventolin ada obat sesak nafas gula maupun sesak nafas itu Ventolin itu ada oksigen itu berapa? Ke 200 sedotan gula maupun kampung ini ya pendenan beranyamba boleh tabaka boleh tabaka boleh sini kini bisa sehari kembet gini Ventolin ini ya dan itu harganya 160 170 terus sekat pun bandangkan mun sehari terus sekat 10 hari kan 1,5 juta mau sebulan kan 4,5 juta bagi saya yang punya sesak nafas saya maka bersyukurlah orang-orang yang tidak punya sesak nafas 7 saya saking di 4,5 juta sehari itu hanya untuk nafas saya itu dimon biar diberi nyaba benar ya andai saja kau bayar nyawa itu kepada Allah setiap hari berapa miliar setiap tahun kau bayar kepada Allah sayangnya orang itu lalai tak enggak nyaman capok stroke jantung kronis baru Anda sadar betapa besar arti sebuah kesehatan benar teman-teman mangan membongkik sehat kamapan saya sayangi istri bongkik otik biar mati umat istri itu sebenarnya butuh belayan istri itu butuh perhatian istri itu butuh perhatian dari seorang suami kalau maknya ini nikah selama tolong tahu gula gabi gula tak pernah merintah anak sampai mungkin malu dong saya laki-laki tanggung jawab laki-laki loh memberikan nafkah makan itu ayat amaha idza ta'ima wa ayyasuha idza taza berani kawin berani ngasih makan nana sudah tanggung jawab laki-laki loh taat anak tidak masalah belikan istrinya kalau saya di dewasa bapak setiap hari kalau saya punya waktu saya ajak dia naik ke mobil dia kemana kak ke kota untuk apa pilih restoran apa yang kamu suka Anda saja warung terak bulan ini bentuk besar mungkin istri saya sering mencicipi saya ini Lestari bapak ada warung pemuda saya suruh makan mak keluar melulu kak pantang untuk saya nyuruh kalaupun saya di rumah saya bungkuskan itu istri saya mana tak cepat tua kenapa? Tidak saya beratkan pikiran istri dalam agama satu loh dalam agama apa? Tanggung jawab seorang istri pelayanan terhadap suami itu pun urusan anak aku tanggung jawab yang laki itu gue mau babol dengan lirik bini kepala aku pangarek kata kalau penambang ibu itu yang dosa suami itu kalau tolong tahun belum maknya tidak pernah beranak mak bisa kembali ke tanah berkat gue benar itu kunjungan kalau ada anak 48 kali di warung Sinjai dulu waktu undang saya juga bapak dia punya lembaga juga apa itu juga nih bebek Rizki anak makabin gula siapa pidato jadi kalau tojuk ke bebek Rizki tak melek ke bebek Sinjai lo keluar tapi semakin ngantri dulu lagi malik ntar gedenya yang kenal lagi lah parah gratis kapi ke mandek tidak hanya di sini bapak kalau bapak ingin tahu saya ke Mekah Madinah turun dari Jeddah gue banyak saya habis dulu kan pesawat konjet pun punya Rizki Malik ya gitu itu semuanya jadi sebenarnya Bapak dalam ilmu ekonomi jadi kaya itu sebenarnya relasi kaya itu adalah hubungan kaya itu adalah kenalan
Makanya Nabi selalu menyatakan silu arhamakum, perbanyak kamu bersilaturahmi, karena silaturahmi itu akan mendatangkan kekayaan. Warung ini akan banyak datang ketika Anda banyak kenalan. Sekali kenal Ki Malik akan banyak jamaah yang mampir. Jadi bukan persoalan saya di bidang gratis, bukan, tapi ini kenalan yang bisa mendatangkan ratusan orang akan bilang ini. Sekali diekspos hari ini, Ki Malik mana tuh orang jaga ya? Enak, saya bilang enak. Lebih banyak yang mau coba di sini. Dan kalau sudah enak, dia coba di sini selesai. Enggak usah kampanye lagi, mesti setiap ke Madura akan mampir di warungnya. Jadi itu namanya psychology of salesman. Jadi ada caranya. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kegula benda mata, elong colok, para sejam lah. Kalau kita bahas jantung kronik, kalau kita bahas tabu, bagaimana kalau Anda misalnya lambungnya sakit, Masya Allah. Semua sampai kalau normal sehat kayak gini, itu ratusan ribu, ratusan miliar Allah telah memberikan kekayaan. Maka syukuri dengan cara memperbanyak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap hari Alhamdulillah. Bisa bernafas Alhamdulillah. Mau tidur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalau mangkana akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, pastikan mereka ke surga. Makanya menomba anak bagoy, banyak baca la ilaha illallah. Siapa tahu boleh. Karena akhir perkataan itu. Bila mau naik sepeda, trail, injak, bila sekut, mau jangan naik jauh dengan sepeda, tangki Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun terjadi kecelakaan, berarti ujung perkataan saya adalah la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Dan dia itu la ilaha illallah. Siap. Kalaupun malaikat mencabut, kami mesti surga. Siapa tahu boleh sendiri ini datang ke hijau, aduh, burung boleh. La ilaha illallah sendiri mengucap Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbanyak baca itu gitu, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad. Kenapa Ibu? Terakhir, kematian itu pasti akan menyusul kita. Maaf. Makanya kita harus berlaku ikhlas dalam hidup. Ikhlas memberikan kebaikan kepada orang lain, walaupun tidak tentu ketika kita berbuat baik orang lain bisa membalas kebaikan kepada kita. Tak tentu ya. Terkadang abang bagus beri incuman tidak si manjur. Abang si mas memilih. Lah ya hidup begitu memang. Jadi yadul ulya khairun minatus sufla. Memberi jauh lebih bagus dari kemudian menengadahkan. Di samping Anda banyak memberi, mungkin juga akan banyak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian akan menyusul kita, perbanyak kebaikan. Kematian itu bukan karena penyakit, loh. Oh, mungkin depan Covid cepat. Pengajian kayak gini dibubarkan, Pak. Gagal semua pengajian. Ada social distancing, jaga jarak. Orang itu jaraknya semeter. Paling banyak pengajian 2 orang. Masa pengajian pun 2 orang? Kan main sotor berarti kepada kita. Akhirnya gagal. Saling telepon, valiasin, kemuslatan, kegulan pun tidak ada macam. Mak banyak pengajian berburu, jabak COVID-19. Iya corona ini. Boy, dia bah burung ya. Tak boki pengajian. Sampai bila dia kak? Ya tak tahu, bisa tahu nah. Tak mau ada pengajian. Ya dengan biji ya. Kau dengan bakso, dengan kerupuk apa yang berserabut, pada pengajian. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan, coba. Saya pernah debat saat itu. Ketika komandan di sini dites, sweeping di kepada napa di Suramadu ini kan, suntik vaksin. Kalau macam ada apa Pak? Swab saat itu. Kok 1 meter Pak? Iya lewat udara Pak. Ya karena lewat udara maksud saya, masa dijarai 1 meter? Kalau lewat udara 2 meter, 3 meter, sekilo, nyap-nyap kilo. Coba ada yang logis memberikan keterangan ini. Sampai tutup mulut, sampai tutup hidung, telinganya dibuka. Dia mau beri masker, saya nonton ke benggobe. Andai saja virus masuk dari telinga, kan tembus 1 lubang ke elong bener colok. Mestinya kalau ada virus, iya helman sih bener. Aguri ini bordapora helman. Antara songai ya helman, mesti enak. Tutup benteng-benteng dari. Aku olong lagi bini, pada ngomong helm. Takut ada penularan penyakit. Tapi ingat, kematian itu berdiri sendiri Ibu.
Ajal itu artinya batas kontrak hidup. Ajal itu artinya apa? Batas kontrak hidup. Tanpa penyakit kematian akan menyusul kita. Percaya Bapak? Lempo mati, tak usah nunggu koros. Sehat mati, jangan usah terkejut. Bocah beres dia mati. Berarti nyampe pada batas di mana ditentukan oleh Allah. Tak usah tenang Abu. Jangan ada yang sakit tak tuli mati. Seberes mati kan. Selempo mati, sesehat mati, seros koros tak tuli mati. Jadi ini pun sekoros sebut pangeran. Karena makin letak cabut mati tibi seros koros sebut. Mana tak berserbuk kita yoni. Artinya sama-sama mati. Lah orang Islam tak boleh takut mati. Takut sambian mati, berani apalagi. Yang betul bagaimana persiapkan kematianmu agar tatkala kembali kepada Allah menjadi orang yang mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Terakhir, ayo selawat sudah 3 kali. Mudah-mudahan semua yang hadir Jamiah Salawat Muslimah Samawat akan mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Halal dan barokah. Dipanjangkan umurnya oleh Allah. Termasuk warung terak bulan. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan banyak pengunjungnya. Moga menjadi restoran yang favorit ini, di mana banyak orang-orang yang suka untuk makan di tempat ini. Dan lancar rezekinya, Pak. Gunawan ini lancar rezekinya. Salatullah salamullah bisa ya? Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ibadallah rijalallah awisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah. Asanallah bifadlillah. Asanallah bifadlillah. Salatullah salam ya Allah, mudahkan rezekinya yang hadir malam ini ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan, yang punya keinginan ke Madinah kau kabulkan hajatnya malam ini ya Allah. Yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab. Ta'alaw wansuru lillah. Ta'alaw wansuru lillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mudah-mudahan semua yang hadir akan dijadikan orang yang husnul khotimah. Sekali lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah
wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dirinya, selamatkan anaknya, selamatkan keluarganya ya Allah dari berbagai macam wabah penyakitmu ya Allah. Dari isu gempa megatrust yang akan terjadi, selamatkan kami ya Allah semuanya. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, karena Engkau lah yang maha menyelamatkan ya Allah. Ya alima ma fis sudur, wahai Zat yang maha mengetahui segalanya. Betapa yang hadir hari ini tidak sedikit mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan ya Allah. Berdesesompak karena hutang piutang, ada yang sakit tidak sembuh-sembuh, ada juga yang tidak rukun dengan keluarga, keinginan yang tidak terkabul-kabul, ingin nyampe Makkah Madinah ya Rabb, restoran ingin laris, bagaimana semua hajat itu tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali dirimu ya Allah. Mudah-mudahan si Raja Otan tertuli lunas, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang punya keinginan Makkah Madinah kabul hajat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.